Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran Al-Quran Al-Hadis di Madrasah, dosen pengampu Evi Resti Dianita MPDI. Disusun oleh kelompok 3, 1 Dianti Sosifa Dewi, NIM T 2018-1384, 2 Cindy Fiona Putri Aji T 2018-1358, 3 Firmansyah Ahmad Maulana T 2018-1379, 4 Hanan Zainur Ridho T 2018-1363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianti Sosifa Dewi, NIM T 2018-1384. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran Al-Quran Al-Hadis. Pengertian pendekatan. Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Istilah pendekatan juga dipopulerkan oleh Fred Percival dan Henry Ellington, di mana pendekatan itu ada dua, yakni pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Macam-macam pendekatan. 1. Pendekatan kooperatif atau kerjasama. Pendekatan kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami tema yang sulit jika mereka saling bekerja sama, saling berbagi, dan berdiskusi dengan temannya. 2. Pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah pendekatan terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 3. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. 4. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. 5. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan. 6. Pendekatan induktif. Pendekatan pembelajaran induktif dipelopori oleh Taba. Induktif adalah suatu pendekatan yang didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Model pembelajaran Al-Quran Al-Hadis. Pengertian model. Model bermakna pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Macam-macam model. 1. Model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. 2. Model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. 3. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Model pembelajaran indeks Cartman. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. 5. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mendorong para siswa untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya.
6. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAIKEM, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipasif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 7. Model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, mengumpulkan data atau informasi, dan melakukan penyelidikan, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Baik, saya Cindy Fiona Putri Aji, NIM T 2018-1358 yang akan menjelaskan penjelasan dari moderator sebelumnya, yaitu tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Pengertian strategi menurut Sanjaya, strategi adalah sebuah rancangan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada jumlah siswa ada tiga yakni 1. Klasikal. Strategi pembelajaran klasikal adalah suatu strategi pembelajaran di mana semua siswa dalam suatu kelas diperlukan sama para siswa akan mendapatkan materi yang sama dalam waktu yang bersamaan. 2. Kelompok. Strategi pembelajaran kelompok adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa-siswa yang berada dalam suatu kelas akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan mereka akan melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. 3. Individual. Strategi pembelajaran secara individual adalah strategi pembelajaran di mana masing-masing siswa belajar sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Berdasarkan pada bentuk kegiatan ada 3 yakni 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana siswa hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru. Materi pelajaran telah diolah oleh guru sehingga siap disampaikan kepada siswa, dan siswa diharapkan belajar dari informasi yang diterimanya. 2. Strategi pembelajaran discovery atau inquiry. Secara harfiah, kata discovery inquiry mengandung pengertian mencari dan menemukan. Dengan demikian, strategi pembelajaran discovery inquiry dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan mencari dan menemukan sendiri yang dilakukan oleh siswa. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem solving adalah salah satu menyajikan pelajaran dengan mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan student active learning ada 3 yakni 1. Strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam kurung PAIKEM. PAIKEM adalah desain dikembangkan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang dialami para siswa lebih menggairahkan dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif yang pada akhirnya mencapai hasil belajar yang optimal. 2. Strategi pembelajaran e-learning. E-learning adalah salah satu bentuk pelajaran jarak jauh, distance learning, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. 3. Strategi contextual teaching learning dalam kurung CTL. Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Zanurido, NIM T 2018-1363. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian teknik. Teknik menurut Raka Joni berarti menunjukkan keragaman khas dalam mengaplikasikan suatu metode sesuai dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, kemampuan dan kesiapan peserta didik, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik penyajian dan langkah-langkah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Metode mengajar Al-Quran menurut An-Nahlawi yang dapat mengunggah perasaan adalah 1. Metode hiwar atau percakapan, 2. Metode kisah Qur'ani dan Nabawi, 3. Metode amsal atau perumpamaan, 4. Metode keteladanan, 5. Metode ibrah dan mau'izah, 6. Metode taghrib dan tarhib. Selanjutnya, teknik penyajian dan langkah-langkah mengajarkan hadis. Pertama, teknik penyajian dan langkah-langkah mengajarkan hadis, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hadis adalah 1. Supaya siswa mengerti dan dengan hadis yang dibahas dalam pembelajaran. 2. Agar siswa bisa memahami dan menyadari setiap pelajaran yang dapat diambil dari isi kandungan hadisnya. 3. Siswa mampu mengamalkan kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teknik penyajian dan langkah-langkah mengajarkan hadis. 1. Guru mempersiapkan materi hadis. 2. Memperkenalkan sanad dan matan hadis. 3. Menafsirkan hadis Nabi yang dipelajari secara bersama-sama atau dibacakan guru di depan kelas. 4. Mengartikan hadis beserta penjelasan hadis tersebut. 5. Mengambil pelajaran dan hadis yang dijelaskan. Saya Firmansyah Ahmad Maulana, NIM T 2018-1379 akan menjelaskan taktik pembelajaran Al-Quran hadis. Taktik di sini memiliki pengertian yang sama dengan teknik, yaitu berarti menunjukkan keragaman khas dalam mengaplikasikan suatu metode sesuai dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Taktik juga memiliki pengertian lain, yaitu gaya dari seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik itu sifatnya lebih individual, walaupun ada dua orang yang menggunakan metode yang sama, tetapi sudah pasti mereka memiliki taktik yang berbeda. Contohnya, ada seorang guru di sekolah A, dia bisa memiliki taktik di mana ketika mengajar dengan menggunakan metode ceramah sekaligus ada humor-humornya juga, karena memang guru tersebut mempunyai selera humor yang tinggi. Sedangkan di sekolah B, ada guru ketika mengajar tidak menggunakan metode ceramah dan tidak humoris, tetapi guru tersebut pandai menggunakan alat-alat yang disediakan oleh pihak sekolah dalam membantu dirinya untuk menyampaikan sebuah materi. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.